Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Frade Andarsa dari Prodi D3 Akuntansi dengan NIM 2013303. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang tugas keempat, yaitu dari jurnal penyesuaian. Di sini jurnal penyesuaian PD Andika 31 Juli 2020 halaman pertama. Di sini ada tanggal, keterangan, referensi, debit, dan kredit. Kita lihat data penyesuaiannya. Yang pertama, hasil perhitungan fisik persediaan barang dagang pada 31 Juli sebesar 30 juta, persediaan awal 0. Berarti persediaan barang dagang 30 juta di debit dan ikhtisar laba rugi di kredit. Selanjutnya, yang kedua, sewa yang telah jatuh tempo 1 bulan. Kita lihat di sini membayar sewa toko pada 6 bulan, berarti karena sewa yang telah jatuh tempo 1 bulan berarti 1/6 dikali 30 juta, maka dapatlah hasilnya di beban sewa debit 5 juta dan sewa dibayar di muka di kredit sebesar 5 juta. Yang ketiga, gaji yang masih harus dibayar 200.000. Berarti beban gaji di debit 200.000, di utang gaji di kredit sebesar 200.000. Selanjutnya, beban air dan listrik yang terhutang 100.000. Beban air dan listrik di debit 100.000, utang air dan listrik di kredit 100.000. Penyusutan peralatan 100.000. Maka beban penyusutan peralatan 100.000 di debit, akumulasi penyusutan peralatan di kredit sebesar 100.000. Setelah kita melakukan jurnal penyesuaian, kita posting ke buku besar. Kita lihat di sini persediaan barang 30 juta di debit. Kita posting ke buku besar jurnal penyesuaian pada tanggal 31 Juli di debit sebesar 30 juta. Tidak lupa kita masukkan nomor akunnya ke kolom referensi 114. Selanjutnya, ikhtisar laba rugi sebesar 30 juta di kredit. Ikhtisar laba rugi pada tanggal 31 jurnal penyesuaian sebesar 30 juta di kredit. Tidak lupa kita masukkan kolom nomor akun ke kolom referensi 400. Begitu seterusnya sampai ke akumulasi penyusutan peralatan. Setelah kita melakukan posting ke buku besar, kita selanjutnya membuat neraca setelah disesuaikan. Ini sama dengan neraca saldo. Kita masukkan hasil akhir dari buku besar. Seperti kas di debit sebesar 35 juta. Kas 35 juta. Hasil akhir 35 juta. Piutang 52 juta. Piutang 52 juta dan begitu seterusnya sampai terdapat jumlah akhir. Setelah kita melakukan neraca setelah disesuaikan, kita membuat kertas kerja. Supaya lebih memudahkan, kita bisa melihat neraca setelah disesuaikan. Kita pindahkan nama akun, debit dan kreditnya ke kertas kerja. Pertama ada neraca saldo. Neraca saldo bisa kita lihat di sini. Kita pindahkan semuanya ke neraca saldo. Sesuai dengan debit atau kreditnya. Selanjutnya jurnal penyesuaian. Kalau jurnal penyesuaian bisa kita lihat di sini. Kita pindahkan semuanya ke jurnal penyesuaian. Selanjutnya neraca saldo disesuaikan.
Apabila neraca saldo kita pindahkan dari yang kas, debitnya 35 juta, jurnal penyesuaian tidak ada, maka kita pindahkan 35 juta di debit. Selanjutnya piutang 52 juta, kita pindahkan ke neraca saldo disesuaikan 52 juta. Selanjutnya sewa dibayar di muka 30 juta. Di sini terjadi jurnal penyesuaian 5 juta, maka neraca saldo disesuaikan 25 juta. Begitu seterusnya sampai dapatkan jumlahnya di neraca saldo 249 juta di debit dan kredit, dan jurnal penyesuaian 35.400 debit kredit, dan neraca saldo disesuaikan 279.400.000 di debit dan kredit. Selanjutnya laba atau rugi dan neraca. Akun nominal dimasukkan ke neraca dan akun real dimasukkan ke laba atau rugi. Di sini akun nominal dari kas sampai modal, dan dari ikhtisar sampai beban penyusutan peralatan itu adalah akun real yang masuk ke laba atau rugi. Dapatlah hasilnya 127.400.000 di debit, dan di kredit laba rugi 109 juta. Di neraca debitnya 152 juta, di kredit 170.400.000. Maka di sini kredit yang kecil, dan apabila di laba atau rugi kreditnya yang kecil dan pada neraca debitnya yang kecil, maka terjadi rugi. Maka 127.400.000 dikurang 109 juta, dapatlah hasilnya 18.400.000. Sedangkan di neraca 170.400.000 dikurang 152 juta, dapatlah hasilnya 18.400.000, maka hasilnya akan balance. Selanjutnya yaitu laporan keuangan, yaitu ada laporan laba rugi PD Andika periode yang berakhir tanggal 31 Juli 2020. Di sini kita akan mencari penjualan bersih. Penjualan sebesar 79 juta, dan ada retur penjualan yang akan mengurangi penjualan, yaitu sebesar 2 juta, maka penjualan bersih 77 juta. Selanjutnya kita akan mencari HPP. Karena persediaan barang dagang awalnya tidak ada, maka pembelian 120 juta, berarti pembelian bersihnya sebanyak 120 juta. BTUD sebesar 120 juta, dan persediaan barang dagang yang terdapat di jurnal penyesuaian kita kurangkan BTUD dengan persediaan barang dagang sebesar 30 juta, maka dapatlah HPP-nya 90 juta. Kita akan mencari rugi kotor, berarti penjualan bersih kita kurangkan dengan HPP, maka dapatlah hasilnya 13 juta. Selanjutnya kita akan mencari rugi usaha. Rugi kotor kita tambahkan dengan beban usaha dan ADM, beban sewa, beban gaji, beban air dan listrik, beban penyusutan peralatan. Maka 13 juta kita tambahkan dengan 5.400.000, maka dapatlah rugi usaha sebesar 18.400.000. Selanjutnya yaitu laporan perubahan modal PD Andika periode yang berakhir tanggal 31 Juli. Di sini ada modal awal dan rugi usaha. Maka untuk mencari modal akhir kita kurangkan 120 juta dikurang 18.400.000, maka dapatlah modal akhirnya 101.600.000. Selanjutnya PD Andika neraca periode 31 Juli 2020. Dapat kita lihat di sebelah kiri ada aset
di sebelah kanan liabilitas dan ekuitas. Pada aset ada aset lancar dan aset tetap. Aset lancar kas, piutang, sewa dibayar muka, persediaan barang dagang. Total aset lancar 142 juta. Selanjutnya aset tetap peralatan toko 10 juta dan ada akumulasi penyusutan peralatan yang akan mengurangi peralatan toko sebesar 100.000. Maka total aset tetap yaitu 9.900.000. Total aset adalah kita tambahkan 142 juta dengan ditambah 9.900.000. Maka dapatlah hasilnya 151.900.000. Selanjutnya liabilitas, utang jangka pendek. Ada utang dagang, utang gaji, dan utang air dan listrik. 50 juta ditambah 200 ditambah 100 dapatlah total liabilitasnya 50.300.000. Selanjutnya ada modal akhir 101.600.000. Kita jumlahkan total liabilitas dan ekuitas dapatlah hasilnya 151.900.000. Selanjutnya yaitu jurnal penutup PD Andika periode 31 Juli 2020 halaman 2. Di sini kita akan menutup penjualan yang awalnya di kredit kita debitkan sebesar 79 juta dan ada retur penjualan kita kreditkan 2 juta dan ikhtisar laba rugi merupakan akun pembantu untuk balance antara debit dan kredit sebesar 79 juta kita kurangkan 2 juta dapat hasilnya 77 juta. Selanjutnya pembelian 120 juta dan akun beban lainnya 5 juta, 200.000, 100.000, 100.000 kita kreditkan dan dapatlah ikhtisar laba atau ruginya 125.400.000 kita debitkan. Selanjutnya yaitu kita akan menutup laporan laba rugi sebesar 18.400.000 sehingga modalnya kita debitkan 18.400.000. Ikhtisar laba atau ruginya kita kreditkan 18.400.000. Setelah kita melakukan jurnal penutup, kita akan posting ke buku besar. Penjualan di debit sebesar 79 juta, kita lihat kita posting penjualan penjualan pada tanggal 31 jurnal penutup J2 di debit sebesar 79 juta, maka hasil akhirnya 0. Tidak lupa kita masukkan nomor akunnya 411. Selanjutnya retur penjualan. Jurnal penutup sebesar 2 juta. Maka hasil akhirnya 0. Nomor akun 412. Begitu seterusnya sampai ikhtisar laba atau rugi. Setelah kita melakukan posting ke buku besar, kita pindahkan semua akun dan saldo debit kredit ke neraca saldo setelah penutup. Setelah memindahkan neraca saldo setelah penutup, kita membuat jurnal pembalik. Pada jurnal pembalik ini, kita hanya bisa membalik 2 tanggal, yaitu 4 akun, yaitu utang gaji, beban gaji, utang air dan listrik, dan beban air dan listrik. Sebelumnya utang gaji di kredit kita debitkan, beban gaji di debit kita kreditkan, dan utang air dan listrik sebelumnya di kredit kita debitkan, beban air dan listrik sebelumnya di debit kita kreditkan. Selanjutnya, semua yang ada di jurnal pembalik kita posting ke buku besar. Contohnya utang gaji,
Setelah kita melakukan jurnal pembalik, kita posting ke buku besar. Utang gaji di debit 200.000, beban gaji 200.000 di kredit. Kita posting jurnal pembalik, utang gaji 200.000 di debit, kita debitkan, maka maka hasilnya akan 0. Jangan lupa masukkan nomor akun 212. Kita masukkan 212. Selanjutnya beban gaji, kita posting beban gaji kita posting 31 tanggal 1 Agustus, jurnal pembalik dikreditkan 200.000. Nomor akunnya 602. Begitu selanjutnya sampai ke beban air dan listrik. Setelah kita melakukan posting ke buku besar, kita masukkan akun dan saldo akhir ke neraca setelah pembalik, dan dapatlah jumlahnya 152 juta di debit dan 152 juta di kredit. Hanya itu yang dapat saya jelaskan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.